proklamator. Ini juga sang proklamator. Gak bermaksud bikin kalian kaget, swear. Tapi sebelum tahun 1945 emang juga ada yang menyatakan proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 23 Januari 1942. H.I. Nani Wartabon ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari Gorontalo. Jadi ceritanya gini, beliau ini adalah anak bangsawan. Nah, orang tuanya itu bekerja untuk pemerintah Belanda. Tapi Nani Wartabon ini sangat gedek sama Belanda, karena Belanda suka mendiskriminasi orang-orang Bumi Putra. Waktu itu ada penduduk yang ditahan sama orang tuanya yang bekerja sama Belanda. Nah, Bumi Putra yang ditahan itu dibebaskan sama si Nani Wartabon. Gila, baik banget ya. Pada tahun 1923, perjuangan Nani Wartabon itu terlihat ketika ia mengikuti Yong Gorontalo. Dia jadi sekretarisnya. Beliau terus berusaha melawan Belanda, bahkan waktu itu sampai kepala jawatan tentara Belanda berhasil ditangkap. Dan apa yang terjadi? Beliau meminta diadakan upacara, mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada 23 Januari 1942, dan menyatakan bahwa bumi Gorontalo udah bebas dari penjajahan Belanda. Ya, tapi seperti yang kita tahu ya, sayang, Jepang pada Juni 1942 masuk ke Gorontalo, dan ya udah, itu bendera nggak boleh dikibarin, bendera Indonesia. Dan setahun setelah Jepang datang pada 1943, Nani Wartabon ini ditangkap dan diasingkan oleh pihak Jepang ke Manado. Nah, udah tuh Jepang waktu 1945 udah nyium-nyium bawa kekalahan, dan akhirnya karena Jepang juga kagum sama Nani Wartabon ini dibebaskan. Dan hamil satu proklamasi, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih udah bisa berkibar lagi di bumi Gorontalo. Tapi Nani Wartabon ini sangat gedek sama Belanda, karena Belanda suka mendiskriminasi orang-orang Bumi Putra. Waktu itu ada penduduk yang ditahan sama orang tuanya yang bekerja sama Belanda. Nah, Bumi Putra yang ditahan itu dibebaskan sama si Nani Wartabon. Gila, baik banget ya. Pada tahun 1923, perjuangan Nani Wartabon itu terlihat ketika ia mengikuti Yong Gorontalo. Dia jadi sekretarisnya. Beliau terus berusaha melawan Belanda, bahkan waktu itu sampai kepala jawatan tentara Belanda berhasil ditangkap. Dan apa yang terjadi? Beliau meminta diadakan upacara, mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada 23 Januari 1942, dan menyatakan bahwa bumi Gorontalo udah bebas dari penjajahan Belanda. Ya, tapi seperti yang kita tahu ya, sayang, Jepang pada Juni 1942 masuk ke Gorontalo, dan ya udah, itu bendera nggak boleh dikibarin, bendera Indonesia. Dan setahun setelah Jepang datang pada 1943, Nani Wartabon ini ditangkap dan diasingkan oleh pihak Jepang ke Manado. Nah, udah tuh Jepang waktu 1945 udah nyium-nyium bawa kekalahan, dan akhirnya karena Jepang juga